sehingga nama Erick Thohir itu banyak yang ingin mengusung untuk dijadikan cawapres. Ya udah, saya mendukung Bapak Prabowo. Pan akan masuk ke Gerindra, tetapi untuk cawapresnya marilah kita berusaha untuk mencari cawapres yang sangat berpeluang untuk kemenangan. Pak Prabowo sebagai cawapres. Nah, itu mungkin agak bagus. Halo semuanya. Nah, kali ini kita masih membicarakan mengenai politik dan di bawah naungan MGP Media kita mempersembahkan channel Mr. Puisi. Untuk kali ini kita masih berada di pembahasan mengenai politik. Namun kedepannya nanti kita tidak hanya akan membahas politik, tapi masih banyak hal yang akan kita bahas. Nah, untuk kali ini kita sebelumnya pernah membahas mengenai pasangan ideal dari masing-masing calon presiden yang akan diusung pada tahun 2024 mendatang. Tapi kali ini sudah ada berita yaitu adanya wakil ketua dari PAN yaitu Yandri Susanto itu ingin sekali menjadikan Erick Thohir sebagai pasangan cawapres dari Bapak Prabowo pada pemilihan tahun 2024 mendatang. Nah, dengan hal tersebut menyebabkan PKB menjadi gusar karena merasa mungkin ada hal-hal tertentu yang dirasa oleh PKB. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama dengan Mr. Puisi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi karena dengan hal tersebut kalian membantu channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten yang lebih baik lagi ke depannya. Halo Mr. Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Hari ini kita pakai baju hangat. Karena ternyata hujan 5 hari berturut-turut menyebabkan kita banyak mengalami flu. Benar. Tetapi bukan COVID-19. Ini flu biasa. Jadi ya tetap walaupun flu kita tetap semangat untuk membicarakan masalah-masalah politik bangsa ini demi bangsa kita sendiri. Kita harus bahas politik kita dengan jujur dan fair, tidak memihak satu dengan lainnya. Marilah kita membahas hari ini, kemudian sudah banyak yang kita bahas. Kali ini kita akan membahas bahwa kembali Pak Erick Thohir menjadi perbincangan panasnya politik di Indonesia ini. Setelah Erick Thohir menjadi perbincangan di kalangan persepak bolaan ini, menyebabkan justru semakin sering diperbincangkan, semakin naik rating Pak Erick Thohir untuk menuju ke cawapres dalam pemilihan 2024 yang akan datang. Benar. Nah, inilah apa yang telah terjadi sehingga nama Erick Thohir itu banyak yang ingin mengusung untuk dijadikan cawapres. Itu yang saat ini kita bisa lihat di televisi. Kemudian PKB katanya gusar dengan Erick Thohir merapat ke Gerindra. Nah, itu. Jadi kalau ada pertanyaan apa kira-kira yang mau ditanyakan, saya mau coba menganalisa kira-kira benar nggak bahwa Erick Thohir itu akan merapat ke Gerindra. Nah, Mr. Puisi, kita kan sudah banyak sekali nih, sering sekali bahkan membahas mengenai Bapak Erick Thohir sendiri kan Mr. Puisi. Nah, bahkan kemarin kita udah sempat bilang bahwa Bapak Erick Thohir ini sangat ideal jika dipasangkan dengan Bapak Prabowo. Nah, kali ini ada berita nih Mr. Puisi, katanya PKB itu mulai gusar begitu karena dari PAN sendiri itu terus-terusan mengajukan Bapak Erick Thohir ini untuk menjadi pasangan dari Bapak Prabowo. Nah, kalau terus-terusan terjadi hal seperti itu, apakah PKB akan sangat mudah untuk melepaskan Gerindra, Mr. Puisi? Karena kan mereka satu koalisi begitu. Masalahnya ini cukup pelik. Kemungkinan Gerindra itu pasti sangat membutuhkan PKB. Tetapi kemungkinan juga belum tentu harus mengusung Caimin sebagai cawapres. Sehingga peluang inilah yang berlama-lama, artinya pacaran sudah hampir setahun. Kemudian nggak dipinang-pinang, galau. Ini
yang kadang nggak dipilih jadi galau, ada peluang untuk orang masuk. Siapa peluangnya? Ya justru Pak Erick Thohir peluangnya masuk ke Gerindra. Tetapi sayangnya Gerindra itu tidak bisa menerima Pak Erick Thohir begitu saja. Ada persyaratannya. PAN mau masuk Gerindra apabila mau mengusung cawapres Erick Thohir. Nah itu kan menjadi tanda tanya besar, tanda besar dan sulit sekali akan dilakukan oleh Gerindra. Karena ada pamrihnya gitu loh. Gua usung tapi calon gua pakai dong, kan pamrih. Coba kalau misalnya ya udah saya mendukung Bapak Prabowo. Pak Prabowo, PAN akan masuk ke Gerindra, tetapi untuk cawapresnya, marilah kita bermusyawarah untuk mencari cawapres yang sangat berpeluang untuk kemenangan Pak Prabowo sebagai cawapres. Nah, itu mungkin ada bagus, sehingga tidak ada polemik. Tokoh-tokoh PKB banyak juga mengkritik. Kemudian walaupun memang Pak Caimin ini tersenyum-senyum saja, tidak pernah menolak dan tidak mengiyakan, tidak pernah menolak juga. Nah, apa yang dilakukan PAN untuk masuk ke Gerindra sangat beda apa yang dilakukan P3 saat masuk ke PDI Perjuangan. Nah, Mr. Puisi tadi kan sudah dikatakan juga bahwa PAN itu kan memiliki persyaratan ketika ingin masuk ke koalisinya Gerindra begitu. Nah, sebenarnya tujuan dari PAN itu sendiri langsung untuk mengajukan nama sebagai cawapres itu apa? Apakah menaikkan rating juga atau bagaimana sebenarnya? Dengan sendirinya kalau PAN mampu mengusung Pak Erick Thohir untuk dijadikan cawapresnya, berarti PAN itu nantinya akan naik. Ini adalah efek ekor jas yang akan dimainkan oleh PAN, sehingga ya udah sendiri kalau Pak Prabowo kan udah pasti sangat, karena dia calon presiden, di mana calon wapresnya juga pasti akan ikut naik apabila ini naik, mereka akan ikut naik. Itu yang diharapkan oleh PAN. PAN itu kan baru ya Mr. Puisi istilahnya, apa masuk ke dunia politik atau mungkin sudah PAN itu kan memang sesungguhnya partai yang juga cukup solid, di mana PAN ini kan didikan oleh Muhammadiyah, ya. Itu menjadi perhatian kita bahwa saat ini PAN itu sudah terpecah belah, sehingga rating PAN itu, elektabilitas PAN itu tidak bisa naik, jangan-jangan nanti tidak bisa masuk parlemen. Nah, untuk itu, untuk bisa masuk parlemen, dia harus mencari cawapres yang sangat potensial, yang memungkinkan untuk memenangkan pemilu 2024 apabila PAN itu berhasil mengusung Pak Erick Thohir menjadi cawapres Pak Prabowo, ataupun mungkin menjadi cawapres Pak Ganjar. Nah, itu yang direbutkan saat ini. Nah, berarti kalau memang nyatanya sekarang PAN sudah mulai menggadang-gadangkan Bapak Erick Thohir nih untuk bergabung dengan Gerindra, lalu PKB bagaimana Mr. Puisi? Apakah dia akan tetap bertahan atau malah lari ke partai lain begitu? PKB kalau memang dia patuh dengan komitmen apa yang telah ditandatangani, tentunya apabila ada cawapres yang lebih bagus, yang mampu nantinya memenangkan Pilpres 2024, sebaiknya memang legowo gitu lah. PKB legowo. Tetapi untuk bisa legowo ini, mungkin Pak Prabowo kan memberikan tugas. Ya udah, tolong approach dong Caimin, tanggung jawab Erick Thohir untuk approach, sehingga terjadi koalisi antara Gerindra, PAN, dan PKB. Kalau koalisi ini terjadi, luar biasa kuatnya. Apakah mungkin PKB nanti kalau lepas itu akan beralih ke PDI Mr. Puisi atau malah ke koalisi perubahan? Ya, nanti kalau misalnya
PKB ini tokoh-tokoh politik ngotot, bermarah, bisa saja. Dia keluar dari koalisi yang sudah ditantangkan dia masuk ke Pak Ganjar, kemudian PKB di situ mendapat jatah menteri, tidak jatah cawapres, jatah menteri, mungkin saja terjadi. Tetapi apa mungkin tunangan sebegitu lama 1 tahun itu lepas gara-gara pacarnya itu melirik orang lain? Kalau yang dilirik memang sangat potensial dan menguntungkan bersama, saya tidak apa-apa. Benar. Berarti sampai saat ini PKB berarti tidak terlalu ngotot ya Mr. Puisi untuk mengajukan Caimin sebenarnya untuk ke Prabowo. Tapi kalau tokoh-tokohnya sangat ngotot. Berarti dari Caiminnya sendiri yang tidak. Tapi Caimin kemungkinan luluh hatinya. Karena Caimin dengan Pak Erik itu sudah berkawan lama. Itu loh. Berarti tidak ada kemungkinan akan sedikit kemungkinan ya Mr. Puisi kalau PKB akan lepas dari Gerindra begitu saja setelah kejadian ini. Kemungkinan kecil kemungkinan lepas. Tetapi yang jadi permasalahan sekarang Golkar, partai besar di negeri ini, kemana? Itu yang jadi masalah besar, yang menjadi pertanyaan besar. Karena tidak ada tanda-tanda bahwa Golkar itu membuat koalisi baru, tidak ada tanda-tanda mendukung partai lain. Nah, itu yang kita tunggu 3 bulan yang akan datang. Dan berarti dari PAN sendiri sampai detik ini belum disetujui ya Mr. Puisi untuk bergabung ke Gerindra atau bahkan sudah? Ya rasanya sih belum ada titik-titik temu, jadi itu kita tunggulah. Dan mungkin untuk pembahasan kali ini nanti kita bisa, sekarang kita sudah membahas 3 partai ya Mr. Puisi, nanti kita bisa bahas Golkar juga ya Mr. Puisi, kira-kira kemana begitu, karena kan perkembangan politik terus nih Mr. Puisi. Nah terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya. Nah untuk teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, dan nantikan video-video lainnya yang bermanfaat, yang pastinya channel Mr. Puisi selalu menyampaikan informasi yang bermanfaat, tidak mengandung hoak, dan yang pastinya tidak memihak siapapun. Jadi sampai jumpa kembali, bye-bye, tepuk tangan.